Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam ta'zim teristimewa selalu kita sampaikan kepada murabbi kita bersama, murabbi arwahana wa jasadana biqauli wa fi'li, habibana al-mahbub al-habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Saggaf. Kita doakan guru mulia kita panjang umur, sehat wal afiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat beliau, Allah jaga beliau dari segala macam fitnah dunia, fitnah akhirat. Allah wafatkan beliau dan seluruh keluarga besar beliau dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Guru-guru mulia kita yang dimuliakan oleh Allah pula, Al-Mukarram wal-Mukhtaram, Ustadzun Al-Fadil, guru kita bersama orang tua kita Kiai Haji Zayadi Asmari, guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Saiful Habib, Ustadzun Al-Fadil akhina fillah Ustadz Muhyiddin, Ustadzun Al-Fadil akhina fillah Ustadz Imam Wahyudi. Kita doakan juga guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat wal afiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat mereka, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi tadi di akhir kalam ucapan guru mulia kita, bagaimana jika seseorang penuntut ilmu ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka baginya harus bukan hanya 100%, bahkan 1.000.000% kita harus menaruh rasa keyakinan kita kepada guru-guru mulia kita. Sebab dalam kitab, anak pesantren waktu itu pernah belajar, di antara kita mungkin sudah pernah baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Dalam kitab itu dijelaskan, kalau tidak salah yang berbunyi annal ilma la yu'khadhu minal kutubi, ya, sesungguhnya ilmu itu tidak didapat sekonyong-konyong kita baca kitab. Akan tetapi kata para ulama, itu dijelaskan oleh Syekh Hasim Asy'ari, pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim, harus bertalaki. Apa talaki? Kita bertemu langsung, bermuajah langsung. Kayak kita begini nih, kita dengerin guru mulia kita, kita dengarkan hati pikiran kita, itu bertalaki. Kita dari guru mulia kita, guru mulia kita, beliau dari guru mulianya, dari guru mulianya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nggak boleh sekonyong-konyong kita baca kitab gitu aja tuh? Ustadz Muhyiddin, beliau baca kitab bertalaki bersama guru-guru mulia beliau yang ada di Hadramaut dan guru-guru mulia beliau lainnya. Itu namanya bertalaki. Jadi guru mulianya beliau itu baca, beliau mendengarkan, beliau mencatat. Itu namanya talaki. Ya. Kenapa kata Mbah Hasyim Asy'ari nggak boleh kita mengambil ilmu dari kitab aja? Fa innahu, ya, sesungguhnya itu adalah daripada min adharril mafasid, dari keburukan yang paling fatal. Sebab kalau kita baca kitab nggak pakai guru, maka tadi kembali lagi akan dengan logika kita. Kita baca kitab nih nggak pakai guru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar baca kitab nggak pakai guru, maka gurunya adalah setan. Satu contoh, saya pernah bawa jamaah umroh saya, ya, begitu di Masjidin Nabawi, ya, dia sujud. Begitu sujud, saya lihat sujudnya panjang banget, glosor, ya, kayak apa namanya, kayak Batman pengen terbang, kayak Spiderman pengen jatuh gitu. Selesai sholat, saya tanya, bang, siapa yang ngajarin cara sujud begitu? Oh, saya baca kitab tak. Baca kitab apaan bang? Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apa bang? Saya tanya. Beliau bilang beliau baca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih fahuwa sajidun fa'atilu as-sujud. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
hal yang paling terdekat, keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Itu kita paling menghina kepada Allah ketika kita sedang sujud tuh. Kata beliau nih, kata dia nih, fa'atilu as-sujud. Rasulullah bilang, Ustaz, fa'atilu as-sujud, maka panjangin sujudnya, maka dipanjangin badannya, dilebarin begono. Ini kalau ngaji nggak pakai guru. Saya bilang, Bang, dalam syarah kitab itu dijelaskan fa'atilu as-sujud ay fa'atilu ad-du'a fihi. Panjangin, lamain doa kita di dalam sujud. Bukan sujudnya kayak Batman panjang begitu. Nih, kalau ngajinya nggak pakai guru, jadi dia mengartikan semau jidatnya. Dia ngartiin dengan tadi hawa nafsunya. Karena dia nggak punya guru, maka dia bisa mengartikan jadi ngaco. Makanya pentingnya kita bertalaki dengan guru-guru kita. Makanya kan ada kisah juga. Ada bagaimana seorang dokter, ya, dia meninggal, kemudian dia punya anak nih. Ya, anaknya ini disuruh menjadi dokter juga. Kebetulan ketika itu ada wabah penyakit. Tengsin dia enggak. Wah, baba gue dokter terkenal nih, bayaran mahal. Gue ditunjuk sekarang nih, ada wabah penyakit. Akhirnya dilihat tuh kitab-kitab bapaknya, dilihat buku-buku bapaknya. Waktu itu bapak gue racikannya apa ya, tokcer banget ya. Dilihat tuh, ya. Ternyata dilihat ada satu kertas bapaknya jimpen, ditulis di situ hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya udah lama, udah tua, mungkin tuh kertas, ya, kertas hadis itu, ya mungkin entah diberakin cicak atau mungkin ada harokatnya atau titiknya yang nambah seperti itu. Namanya kertas lama. Di itu dia baca apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca al-hayyatus sauda dawaun min kulli da. Padahal hadis aslinya apa? Al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda itu merupakan obat dari segala macam penyakit illa sam, kecuali kematian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nih anak nih, ya, dia main asal ngambil buku babenya aja, dia nggak pakai belajar. Dia buka itu al-hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ternyata titiknya itu bekas telur cicak, berak cicak kali. Ada tambahan titik satu karena nggak belajar sama guru. Akhirnya dia racik, dia ambil hayyatus sauda itu, ular beracun ya Ustaz ya, ular hitam dicari di kebun, ular hitam sama dia diambilin, dipotong-potongin, diracik, lalu kemudian darahnya diambil. Para pasien-pasiennya pada datang, dikasihin nih racikan-racikannya, ya, hasil darah dari ular hitam, dikasihin, termasuk dia juga minum. Pasiennya modar, dianya juga modar, mati semuanya. Akhirnya ada sahabat dari orang tuanya dengar kabar bahwasanya di kampung itu pasien dari anak-anak temennya pada meninggal semua. Didatengin tuh, penyebabnya apa ini? Ternyata pas dia lihat di meja tuh anak tuh bocah, dia lihat, oh ini ada selembar. Pas dia lihat, pantes salah. Dia baca nggak pakai guru, al-hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam obat dari segala macam penyakit. Yang benar hadis Nabi kita Muhammad SAW, al-habbatus sauda, titiknya nambah. Itu gara-gara cicak, berakin, mati semuanya. Kata teman orang tuanya apa? Qatalahu jahluhu, kebodohannya udah membunuh dirinya. Sallu ala Muhammad. Makanya kita harus bertalaki, guru ngaji sama guru kita. Satu lagi cerita yang terakhir, ya, dikisahkan waktu itu, kata guru saya dengar dari kata guru saya, ya, ada orang, dikisahkan orang soleh lagi lewat satu kampung, kemudian dia ngeliat anak muda ini, dia bawa apa? Dia bawa pisau sama dia bawa tikus. Diperhatiin sama orang tua, besok begitu lagi, setiap saban sholat ke masjid dia bawa pisau sama bawa tikus. Ini orang soleh bilang, hai anak muda, kamu ngapain kok sholat bawa pisau ame tikus? Saya menjalankan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata orang soleh ini, hadis apa yang ente baca? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa'tuha bisikin wa fa'r." Apabila kamu datang ke salat, untuk datang ke tempat salat, fa'tuha, maka datanglah bisikin dengan pisau, wa fa'r, dan juga tikus. Ini orang soleh ketawa, "Wahai anak muda, kamu ngaji di mana?" Kalau kata guru kita Habib Ghazim, ngajinya di Pohon Jamblang. Ngaji sama siapa? Saya baca kitab. Kitab gurunya siapa? Saya baca sendiri. Allah. Dikasih tahu tuh hadis yang benar. Hadis yang benar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah," apabila kamu datang kepada tempat salat, fa'tuha bisakinah, datanglah dengan tenang, wa waqar, dan jiwa yang apa waqar? Jiwa yang tenang juga gitu. Jadi dia ngarokatin sakinah tapi sikin. Nggak bisa ngarokatin sakinah, dia harokatin sikin. Sikin itu artinya pisau, kan jauh banget sakinah sama sikin. Nah, yang tadinya apa namanya waqar, qafnya itu titiknya hilang, namanya kitab lama kan bisa begitu. Dibacanya fa'r. Jadi dia saban kalau pengen sholat dibawanya pisau ame tikus. Padahal Rasulullah bilang apa? Datang dengan ketenangan dan datang dengan jiwa yang tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah pentingnya kita bertalaki, ngaji sama guru kita. Jadi kalau kita baca kitab nggak salah, kita nanya sama guru kita, "Ya, ini benar Ustadz Habib, ini benar bacanya begini." Ya, sehingga tadi yang disampaikan, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Ya, kalau orang salah, kalau orang nggak punya guru baca kitab model begitu tuh, fasyaitanu syaikhu, maka setan adalah gurunya. Mudah-mudahan guru mulia kita panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat. Terus kita dibawa bimbingan beliau, insyaallah terus sampai hari kiamat kita dibawa ke depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi dari gadim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.